Kenapa orang Kristen harus berdoa? Yang pertama, karena doa itu bukan sekedar sesuatu yang diizinkan, tetapi juga merupakan sesuatu yang diperintahkan. Nah, karena itu, jika kita tidak berdoa, maka itu juga merupakan suatu dosa. Nah, bandingkan dengan 1 Samuel 12 ayat 23. 1 Samuel 12 ayat 23. Kita lihat dulu ayatnya. Dalam 1 Samuel 12 ayat 23. Dikatakan mengenai aku, jauhkanlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Nah, jika kita lihat di dalam terjemahan lain, di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, dikatakan mengenai diriku, semoga aku jangan sampai berdosa kepada Tuhan karena tidak mendoakan kamu. Ya, jadi jelas, ketika Tuhan itu memerintahkan pada kita untuk berdoa, maka berdoalah. Sebab jika tidak, maka saudara berdosa. Itulah sebabnya sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita harus berdoa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, alasan yang kedua kenapa orang Kristen harus berdoa adalah Alkitab mencatat setidaknya ada 15 alasan lain mengapa kita sebagai umat Tuhan itu harus berdoa. Yang pertama, kita harus berdoa karena Tuhan memang berulang-ulang memerintahkan umatnya untuk melakukan hal tersebut. Kita bisa lihat di dalam Roma 12 ayat 12. Dikatakan bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Kemudian di dalam Kolose 4 ayat yang kedua, dikatakan juga bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Lalu di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 dikatakan tetaplah berdoa. Jadi memang ada perintah Tuhan bagi setiap orang percaya untuk melakukan tanggung jawab mereka. Dan salah satunya adalah berdoa. Kemudian alasan yang kedua, kita harus berdoa karena itu adalah teladan daripada Kristus Yesus sendiri. Jika kita lihat Lukas 22 ayat 32 dikatakan, tetapi aku, maksudnya Yesus ya, telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Kemudian di dalam Ibrani 5 ayat 7 dikatakan dalam hidupnya sebagai manusia, ia, maksudnya Yesus ya, telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Tuhan Yesus sendiri telah memberikan contoh kepada setiap orang percaya agar mereka itu berdoa seperti apa yang Dia sudah pernah lakukan. Kemudian yang ketiga, kenapa kita harus berdoa? Karena itu adalah contoh dari gereja mula-mula. Kita lihat di dalam Kisah 1 ayat 14. Dikatakan di sana, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Kemudian di dalam Kisah 2 ayat 42 dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Lagi di dalam Kisah 6 ayat 4 dikatakan, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa. Ya, jadi gereja mula-mula pun mengajarkan tentang adanya dan pentingnya sebuah doa. Lalu yang keempat, kenapa harus berdoa? Karena itu juga teladan daripada Rasul Paulus. Kita lihat di dalam Kisah 9 ayat 10 sampai 11. Dikatakan di sana, di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam satu penglihatan, Ananias. Jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang Tarsus yang bernama Saulus. Nah, ini Saulus ini nama Paulus sebelum dia bertobat ya. Dikatakan selanjutnya apa? Iya, Paulus ya, maksudnya sekarang berdoa. Lalu di dalam Kisah 16 ayat 25 dikatakan, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa.
Kemudian Kisah 20 ayat 26. Dikatakan sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa. Lagi di dalam Roma 10 ayat 1 dikatakan, saudara-saudara, keinginan hatiku, maksudnya keinginan hati Paulus ya, dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Seorang rasul yang hidupnya dipakai oleh Tuhan secara luar biasa saja masih tetap membutuhkan doa. Jadi rupanya di dalam perjalanan kehidupan Rasul Paulus pun tidak lepas dari yang namanya berdoa. Itu yang keempat. Sekarang yang kelima. Kenapa harus berdoa? Karena doa itu dapat menekan kejahatan. Jika kita lihat di dalam 2 Korintus 13 ayat 7, dikatakan di sana, kami berdoa kepada Allah agar kamu jangan berbuat jahat. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, sekalipun kejahatan memang tidak bisa dihilangkan dan mustahil juga itu terjadi, tetapi paling tidak kita itu harus memiliki keinginan yang baik bagi kita maupun orang lain di dalam doa-doa kita, terlepas dari doa kita itu dikabulkan atau tidak. Kemudian yang keenam, kenapa harus berdoa? Karena doa itu dapat menyelamatkan orang berdosa. Lukas 18 ayat 13-14 dikatakan, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, nah karena ini berkata dengan Allah berarti berdoa ya, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku, maksudnya Yesus ya, berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Pemungut cukai yang tadinya adalah orang berdosa, lalu dia berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan pun mengampuni dan menyelamatkan dia. Lalu mengganti statusnya dari orang yang berdosa menjadi orang yang dibenarkan. Bapak Ibu, walau tidak selalu doa kita itu dikabulkan atau terjadi, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa Allah juga bisa bekerja melalui doa-doa kita untuk menyelamatkan orang dari dosa. Itu artinya apa? Itu artinya kita harus tetap berdoa ketika kita melihat ada orang yang berdosa. Tentunya dengan harapan Tuhan akan menolong dan menyelamatkan hidupnya. Kemudian yang ketujuh, kenapa berdoa? Karena doa dapat memulihkan orang yang sakit. Kita lihat di dalam Yakobus 5 ayat 14-16. Dikatakan kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu, saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Bapak Ibu ingat, doa dan iman yang benar itu seperti sebuah jembatan. Di mana ketika Tuhan memang mau menyalurkan berkat-Nya, ketika Tuhan memang mau menyalurkan kuasa-Nya ke dalam hidup orang percaya, maka dia akan menggunakan jembatan itu sebagai sarananya. Lagi-lagi, walau tidak selalu orang yang sakit didoakan itu pasti sembuh, namun sebagai orang percaya, kita memiliki tanggung jawab atau bagian kita yang harus tetap kita lakukan atau kerjakan. Yaitu apa? Tetap mendoakan atau berdoa ketika kita itu sakit ataupun ada orang yang sakit. Sembuh dan tidak itu memang bukan urusan kita, tetapi itu semua sepenuhnya ranah atau bagian daripada Tuhan. Kemudian yang kedelapan, kenapa harus berdoa? Karena doa dapat menguatkan iman kita. Kita lihat di dalam Yudas 1 ayat 20. Dikatakan di sana, akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Nah, jika kita lihat di dalam terjemahan lain ya, di dalam versi mudah dibaca, dikatakan tetapi kamu, teman-teman yang terkasih, kamu harus saling menguatkan imanmu yang suci, berdoalah dengan Roh Kudus. Nah, mengenai ayat ini, Matthew Henry berkata, doa itu adalah perawat iman. Cara untuk membangun diri sendiri di atas dasar iman yang paling suci adalah dengan bertekun dalam doa. Itu kata Henry. Ya, jadi ketika iman kita itu mulai goyah,
ketika kita itu mulai timbul keraguan di dalam iman percaya kita harus segera berdoa. Karena dengan itu kita dapat dikuatkan kembali. Amin. Terus kemudian yang ke-9, kenapa harus berdoa? Karena bisa saja melalui doa Tuhan mau menyatakan kuasa-Nya. Matius 21:22 dikatakan, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Menerima apa? Nah, salah satunya yaitu menerima kuasa Tuhan. Kemudian di dalam Kisah 12 ayat 5 sampai dengan yang ke-7, firman Tuhan berkata, demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara dua orang prajurit, terbelenggu dengan dua rantai. Selain itu prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruangan itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, bangunlah segera. Maka yang terjadi apa? Gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Ketika Tuhan memang mau menyatakan kuasa-Nya, doa pun dapat dipakainya sebagai sarana. Kemudian lagi dalam Yakobus 5 ayat 17 sampai ke 18. Dikatakan Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Lagi-lagi Tuhan dapat memakai doa sebagai sarana untuk menyatakan kuasa-Nya. Kemudian yang ke-10, kenapa harus berdoa? Karena doa dapat memberikan hal yang baik. Kita lihat di dalam Matius 7 ayat 7 sampai 11. Dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibuka bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapak Ibu, melalui doa kita bisa mengharapkan hal-hal baik datang dan berpihak pada kita. Itu yang ke-10. Kemudian yang ke-11, kenapa harus berdoa? Karena doa dapat memberikan hikmat. Yakobus 1 ayat 5 dikatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah apa? Ia memintanya kepada Allah, yang memberikan pada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ketika kita sudah berada di titik terakhir, di mana ketika kita sudah tidak lagi menemui dan memiliki cara dalam memecahkan persoalan-persoalan tertentu, kita memerlukan yang namanya hikmat. Dan kalau kita tidak memilikinya, kita dapat memintanya kepada Tuhan melalui doa. Lalu yang ke-12, kenapa kita harus berdoa? Karena doa dapat memberikan kedamaian dan menekan kekhawatiran. Filipi 4 ayat 6 dan 7 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya, benar Bapak Ibu, melalui persekutuan kita dengan Allah lewat doa, itu dapat mendatangkan damai sejahtera. Dan ketika damai sejahtera yang datang dan berasal dari Tuhan itu ada di dalam hati dan hidup kita, maka apapun tidak akan dapat mengkhawatirkan hidup kita, karena kita tahu bahwa Tuhan beserta kita. Kemudian yang ke-13, kenapa kita harus berdoa? Karena doa dapat menguatkan dan memampukan kita melewati pencobaan yang datang.
Matius 26 ayat yang ke-41. Dikatakan berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Nah, arti ayat ini bukan berarti kita itu benar-benar tidak mungkin bisa jatuh ke dalam pencobaan. Nah, sekarang perhatikan kata-kata John Gill. John Gill berkata, bukan berarti mereka tidak bisa tergoda sama sekali. Sebab tidak seorang pun dari orang-orang kudus yang pernah tidak mengalami godaan atau pencobaan sama sekali. Mereka membutuhkan itu dan juga merupakan kehendak Tuhan kalau mereka harus ditemani dengan pencobaan. Itu kata John Gill. Bapak Ibu, kita harus sadar bahwa kita adalah manusia biasa yang penuh dengan kekurangan dan keterbatasan. Kemampuan kita sangat terbatas. Maka dari itu perlu ada kekuatan lain yang menopang atau membantu kita. Dan dalam hal ini tentunya adalah kekuatan yang datang daripada Tuhan. Ya, Tuhan dapat memberikan kita kekuatan untuk melewati semua pencobaan yang ada. Untuk itu perlu bagi setiap orang percaya berdoa meminta kekuatan darinya. Agar sekalipun pencobaan itu datang dalam hidup kita, kita dapat tetap kuat dan dapat menanggungnya. Kemudian yang ke-14, kenapa kita harus berdoa? Karena doa dapat memberi kita kekuatan ketika kita mengalami kesulitan atau kesusahan. Yakobus 5 ayat 13a. Dikatakan, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Sering orang itu lupa bahwa mereka masih punya Tuhan yang hebat dan dahsyat, yang bisa membantu dan menolong mereka di saat mereka susah atau menderita. Padahal ketika mereka berdoa dan memohon campur tangan Tuhan, pertolongan darinya, tangannya selalu siap menopang dan memberi kekuatan. Kemudian alasan yang terakhir, yang ke-15, kenapa orang Kristen harus berdoa? Agar mendapat banyak kesempatan untuk memberitakan Injil kepada banyak orang. Nah, kita bisa lihat di dalam Kolose 4 ayat yang ketiga. Dikatakan berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Pak, Bu, selain kita berdoa untuk diri kita sendiri, kita juga harus berdoa kepada Tuhan untuk orang lain, khususnya para pelayan Injil dan hamba-hamba Tuhan yang memberitakan dan menyebarkan Injil. Agar apa? Agar penyebaran Injil dapat berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan, bisa sukses, dan nama Tuhan dapat dipermuliakan. Amin.